Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita inspirasi berikut, kita akan menjelajahi makna dari Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi menjelaskan tentang kisah-kisah yang mengajarkan nilai-nilai keimanan, rasa syukur, dan kesabaran. Surah ini juga membahas tentang kekuasaan Allah, dasar-dasar tauhid, dan hari kebangkitan. Berikut beberapa isi dari Surah Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah pemuda-pemuda yang beriman dan hijrah ke tempat yang aman untuk menyembah Allah. Kisah Musa dan Khidir. Kisah Zulkarnain. Kisah si kaya dan si miskin. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi daya hidup. Dasar-dasar tauhid. Kepastian datangnya hari kebangkitan. Hukum wakalah. Adab-adab murid kepada gurunya. Contoh-contoh bagaimana memimpin dan memerintah rakyat. Surah Al-Kahfi merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nama Al-Kahfi berarti penghuni-penghuni gua. Selamat menyaksikan. Surah Al-Kahf adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Surah ke-18 ini mengandung kisah-kisah yang menggambarkan ujian dalam kehidupan manusia, mulai dari ujian iman, ilmu, kekayaan, hingga kekuasaan. Surah ini juga memberikan pedoman tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap ketika menghadapi berbagai tantangan duniawi. Kisah Ashabul Kahf, ujian iman dan keteguhan hati. Salah satu kisah utama dalam surah ini adalah tentang sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri ke sebuah gua untuk menyelamatkan keimanan mereka dari penguasa zalim. Mereka tertidur selama 309 tahun sebagai tanda kekuasaan Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa mempertahankan iman seringkali memerlukan pengorbanan besar, tetapi Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang setia. Pelajaran tentang waktu dan ketergantungan kepada Allah. Para pemuda tersebut tertidur dalam waktu yang sangat lama tanpa mereka sadari. Ini mengingatkan manusia bahwa waktu berada dalam genggaman Allah, dan manusia seringkali tidak memiliki kendali penuh atas kehidupannya. Oleh karena itu, kita harus selalu berserah diri dan bergantung kepadanya dalam setiap langkah kehidupan. Kisah dua pemilik kebun, ujian kekayaan. Surah ini juga menceritakan tentang dua orang lelaki. Salah satunya diberi kebun yang subur dan kaya raya, sementara yang lainnya hidup lebih sederhana. Lelaki kaya itu sombong dan merasa kekayaannya akan bertahan selamanya, hingga Allah menghancurkan kebunnya sebagai peringatan bahwa segala sesuatu di dunia ini fana. Pelajaran dari kisah ini adalah agar manusia tidak terbuai oleh harta, dan selalu bersyukur serta mengingat Allah dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ilmu dan kebijaksanaan. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Dalam perjalanan Nabi Musa bersama Khidir, Allah menunjukkan bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian, meskipun sulit dipahami oleh manusia. Khidir melakukan hal-hal yang tampak buruk di mata Nabi Musa, seperti melubangi perahu dan membunuh seorang anak kecil, tetapi semua itu memiliki tujuan baik yang baru terungkap di akhir kisah. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup memiliki alasan yang hanya Allah yang tahu sepenuhnya. Zulkarnain, kekuasaan yang berpihak pada kebaikan. Kisah Zulkarnain menunjukkan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan untuk kebaikan dan keadilan. Ia membangun tembok besar untuk melindungi orang-orang dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan, bukan dengan kesombongan atau kezaliman. Ujian duniawi versus akhirat. Surah Al-Kahf mengingatkan bahwa dunia ini penuh dengan ujian, baik berupa kekayaan, kekuasaan, maupun ilmu. Namun semuanya tidak ada artinya jika tidak digunakan dengan benar. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan akhiratlah yang kekal. Oleh karena itu, manusia harus mempersiapkan bekal amal kebaikan. Pentingnya mengucapkan insya Allah. Allah menegur Nabi Muhammad dalam surah ini karena tidak mengucapkan insya Allah ketika berjanji.
Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam setiap rencana, kita harus menyadari bahwa hanya Allah yang menentukan apakah sesuatu akan terjadi atau tidak. Perlindungan dari Dajjal. Surah Al-Kahf juga memiliki keutamaan sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman dengan tipu daya luar biasa. Membaca surah ini secara rutin, terutama 10 ayat pertama dan terakhir, dapat menjadi benteng keimanan dari fitnahnya. Kebangkitan dan pertanggungjawaban di hari kiamat. Surah ini juga menggambarkan bagaimana manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sementara yang ingkar akan merasakan siksa neraka. Ini menjadi pengingat agar kita selalu menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan hari akhir. Kesimpulan, hidup yang penuh ujian, keimanan sebagai kunci. Surah Al-Kahf mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan ujian dalam berbagai bentuk, iman, ilmu, harta, dan kekuasaan. Namun, jika kita tetap teguh dalam iman, bersabar, dan selalu mengandalkan Allah, maka kita akan mendapatkan perlindungan dan petunjuknya. Oleh karena itu, membaca dan memahami makna surah ini sangat penting, agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Demikian makna dari surah Al-Kahfi yang dapat kami sampaikan. Semoga makna dari surah Al-Kahfi ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita makna surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.